Iblis niku riyen tenggene swarga bersama dengan Nabi Adam bersama Ibu Hawa. Tapi iblis niki dikengken sujud, sedaya malaikat sujud, fasajadal malaika illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah. Ditanya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat Allah dari api, unsurnya lebih tinggi. Sedangkan Adam dibuat dari tanah, unsurnya rendah. Sorry kalau disuruh sujud. Salawat salam semoga tetap berlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semuanya dapat meneladani uswah hasanah Rasulullah SAW, dan kelak di kemudian hari semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah, pagi ini kita akan melanjutkan surat Al-Ahqaf ayat 6 sampai dengan 14, halaman 503. Kandungan dari ayat-ayat tersebut hanya dua saja. Yang pertama, sikap orang musyrik kepada Al-Quran dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, sikap orang-orang yang beriman dengan sifat istiqomah sehingga dia dijanjikan Allah kekal di dalam surga. Ini menjelaskan tentang dua sifat itu. Mari kita pahami dengan baik, kita ambil hikmah pada ayat-ayat yang diterangkan. Monggo maknanipun kalimat demi kalimat kita pahami, ayat demi ayat kita ambil hikmahnya. Penjelasan yang pertama tentang sikapnya orang-orang musyrik. Wa idza fusiron nasu, dan apabila dikumpulkan an-nasu manusia, setelah terjadinya hari kiamat, semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Ini semua dikumpulkan, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kanu adalah mereka, lahum bagi mereka, adaan musuh-musuh. Wa kanu, dan adalah mereka biibadatihim kafirin, pada pengabdian mereka kafirin, mereka ingkar. Orang-orang musyrik dikumpulkan di padang mahsyar, lahum a'da'an, bagi mereka musuh. Satu musyrik dengan musyrik yang lain terjadi permusuhan, saling menyalahkan. Kenapa engkau mengajak aku menyembah kepada berhala? Menyalahkan temannya juga demikian, menyalahkan yang mengajak lainnya, sehingga mereka bermusuhan di hari kiamat nanti. Demikian pula dengan yang disembah, patung-patung yang disembah pun ya, ini akan memusuhi orang-orang yang menyembah, karena patung itu tidak pernah menyuruh untuk disembah. Jadi yang disembah dan yang menyembah saling menyalahkan. Para penyembah patung, orang-orang musyrik ini saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini keadaan orang-orang musyrik pada hari kiamat.
Wa kanu bi ibadatihim kafirin, wa kanu dan adalah mereka orang-orang musyrik bi ibadatihim pada pengabdian mereka kafirin mereka ingkar. Jadi orang musyrik ini dalam mengabdi menghamba kepada Tuhannya menurut pandangan syariat Islam mereka telah kufur, tertutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Wa idza tutla alaihim ayatuna, wa idza dan apabila tutla dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna ayat-ayat kami bayyinatin menjelaskan, qala berkata alladzina kafaru orang-orang yang mereka mengingkari lil haqqi pada kebenaran lamma ja'ahum ketika ia datang pada mereka hadza ini sihrun mubin sihir yang nyata. Orang kafir, orang musyrik ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang menjelaskan kebenaran, mereka mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu sihir yang nyata. Niki nggih, Al-Quran turun, orang-orang Arab, orang-orang Mekah terutama itu memiliki kemampuan bersyair yang sangat handal. Ada lomba puisi, lomba syair, yang menang digantungkanlah syair itu di dinding Ka'bah, menjadi kebanggaan, dibaca banyak orang. Nah, setelah Al-Quran datang memberikan penjelasan tentang hal yang benar, mereka memang takjub terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sangat tertib dan indah susunan bahasanya. Dan dia menganggap ini kalimat-kalimat sihir. Nah, ini sikapipun tiang kafir, tiang musyrik menganggap bahwasannya ayat-ayat Al-Quran adalah sihir yang nyata. Karena ketika ayat Al-Quran dibaca, banyak orang terkagum. Bahkan tokoh-tokoh dari orang-orang Quraisy yang musyrik itu juga tidak mau melepaskan pendengarannya dengan ayat Al-Quran yang sedang dibaca. Susunan kata bahasanya bagus, maknanya pun sangat agung sekali, tapi mereka tidak mau menerima Al-Quran karena merasa mereka ini telah memiliki kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Niki sifat sombongipun tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik. Am yaqulu naftarahu, atau bahkan mereka mengatakan iftarahu, dia mengada-adakannya. Katanya Al-Quran itu bukan dari Tuhan, tapi diadakan dan dibuat oleh Nabi Muhammad. Itu anggapan mereka demikian. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Qul katakanlah, in iftaraituhu, jika aku mengada-adakannya, fala tamlikuna maka tidaklah tamlikuna kalian memiliki atau berkuasa li bagi aku minallahi dari Allah syai'an sedikit pun. Jadi Nabi Muhammad balik menyampaikan ya, bahwasanya Al-Quran itu bukanlah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu itu dari Allah sumbernya. Jadi disuruh membuktikan kalau Nabi ini telah mengada-adakan Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad itu disifati Nabiyil Ummi, seorang Nabi yang tidak bisa membaca menulis. Ya.
seorang nabi yang tidak juga mendapatkan pendidikan tentang kitab-kitab suci. Beliau dibesarkan pada keluarga yatim, piatu, ya, sehingga mustahil Al-Quran yang agung ini dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'lamu bima tufidhuna fihi. Wa dia a'lamu lebih mengetahui bima tufidhuna fihi, dengan apa yang kalian percakapkan fihi padanya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang dibincangkan orang kafir, orang musyrik tentang sangkaan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Ini Allah memahami dugaan-dugaan mereka. Kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Kafa cukuplah bihi dengan dia, dengan Allah, syahidan menjadi saksi, baini antaraku wa bainakum di antara kalian. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan cukup Allah sebagai saksinya antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahwasannya Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Wa huwal ghafurur rahim. Wa huwa dan dia Allah Al-Ghafur Maha Pengampun, Ar-Rahimu Maha Penyayang. Jadi ini sifat Allah untuk hambanya yang berbuat salah dan dosa. Allah bisa saja mengampuni dosa dan kesalahannya. Allah pun Maha Penyayang, ya. Tidak ingin Allah itu merugikan kepada hambanya, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai pedoman. Diberilah umat manusia petunjuk dalam kehidupan. Al-Quran terbuka untuk siapapun, ya, siapapun yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, hal ini tidak ada larangan. Jadi semua orang telah dinyatakan untuk diberi petunjuk berupa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kul ma kuntu, katakanlah tidaklah kuntu, aku adalah bid'an yang pertama, minar rusuli dari antara rasul-rasul, wa ma adri dan tidak aku mengetahui, ma yuf'alu apa yang akan diperbuat bi terhadapku, wala bikum dan tidak pula terhadap kalian. Ini suatu pernyataan dari Rasul bahwasanya Rasulullah itu diutus Allah sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya. Jumlah Rasul yang diutus Allah berkali-kali ini disampaikan, jumlahnya ada 315. Ini Rasul yang diutus Allah. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini telah didahului oleh utusan-utusan sebelumnya yang membawa risalah yang sama untuk percaya kepada Allah yang Esa. Jadi Rasul ini bukan yang satu-satunya. Sebelum Rasul sudah ada beberapa utusan Allah yang mendahuluinya. Tadi jumlahnya keseluruhan 315 Rasul, 124.000 Nabi. Ini jumlah yang cukup besar, ya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat bi terhadapku, wala bikum dan terhadap kalian. Apa yang akan ditentukan Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi tidak tahu. Apa yang akan diputuskan terhadap orang-orang kafir musyrik, Nabi pun belum tahu. Jadi niki suatu pernyataan bahwasannya hal-hal yang akan datang itu ada dalam rahasia Allah.
Nabi saja tidak tahu kedepannya nanti nasib ajaran yang dibawanya bagaimana, itu belum tahu. Kalau Nabi Isa ajaran yang dibawa ditentang oleh Bani Israel. Nabi Isa membawa ajaran tauhid, percaya kepada Allah yang esa, dimusuhi oleh Bani Israel, bahkan akan dibunuh. Dan ini Nabi Isa. Nabi Musa pun demikian, membawa ajaran kebenaran terutama kepada Fir'aun. Fir'aun menentang ajaran itu. Jadi masa yang akan datang yang dialami oleh Nabi maupun orang kafir, orang musyrik itu belum bisa diprediksi, diketahui. Kula panjenengan nggih ngoten, sekarang kita mukmin, sekarang kita muslim, suatu saat dengan berjalannya waktu seperti apa nasib kita belum bisa ditetapkan. Ya, hati itu mengalami bolak-balik. Mulane kula jenengan dianjurkan mendoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku ala dinika, atas agamamu. Hati bolak-balik. Ya, sekarang mantap imannya, sore nanti belum tentu, lusa yang akan datang pun kita tidak tahu. Jadi yang akan datang itu ada dalam rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tugasnya kula panjenengan kados pundi, kita memohon untuk diberikan ketentuan yang baik. Dan ini tugasnya kula jenengan ngoten. Memang kita tidak tahu yang akan terjadi, tapi kita punya kesempatan untuk memohon, ya, supaya diberikan Allah ketentuan yang baik. Makanya habis sholat jangan ditinggalkan doa pendek ini, ya. Sholat fardu, sholat maktubah, jangan sampai meninggalkan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina wa husnal khotimah. Kula njenengan kudu nyuwun niku. Kita memang tidak tahu yang akan datang, tapi kesempatan memohon itu ada pada kita. Ya. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Dan iki sesok, besok, lusa kita terus mohon petunjuk kepada Allah, ditunjukkan kepada jalan yang benar. Wattuqa, diberi petunjuk menjadi orang yang bertakwa. Niku kula njenengan nyuwun niki. Wal afafa, diberikan kemaafan. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqal. Wal ghina, diberikan kecukupan rizki. Niki. Wa husnal khotimah, semoga kita akhir kehidupan diberikan husnul khotimah. Niki kula jenengan boten ngertos daya, tapi kula panjenengan nyuwun niki supados ketentuan-ketentuan baik ada pada kita. Niku nggih. Dados Rasulullah mawon boten saged memprediksi ajaran yang dibawa sejumlah pengikutnya nanti bagaimana. Rasul belum bisa mengetahui, pun orang-orang kafir musyrik itu nantinya mereka beriman atau terus-menerus dalam kemusyrikan pun tidak tahu Rasulullah. Ya, itu hanya ada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. In attabi'u, ya, aku tidak mengikuti illa ma yuha, kecuali apa yang diwahyukan ilayya kepadaku. Wa ma ana, dan tidaklah aku illa nadhirum mubin, kecuali pemberi peringatan yang nyata. Jadi yang dilakukan Rasul itu sekedar mengikuti wahyunya Allah. Allah perintah demikian,
Rasul mengikutinya. Allah menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan ajaran ketauhidan, Rasul mengikutinya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah adalah sebagai wujud perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemauan Rasul. Ya. Itu merupakan perintah Allah yang telah diwahyukan kepadanya. Ya. Wa ma ana illa nadhirum mubin, tidaklah aku kecuali pemberi peringatan yang nyata. Jadi Rasulullah hanya memberi peringatan, tidak bisa memberi petunjuk orang menjadi benar, itu tidak bisa. Sekedar memberi peringatan, dan peringatan itu dari Allah. Kalau orang itu mendapat petunjuk hidayah, dia akan mudah mengikuti. Kalau belum juga mendapat petunjuk, meskipun ajakan Rasul itu benar, tidak pula diikuti. Jadi niki Rasulullah tugasnya nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Nyata maksudnya peringatan-peringatan itu berdasar pada wahyu Allah, ya, bukan kemauan Rasul sendiri. Qul ara'aitum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kul, katakanlah, ara'aitum, apakah kalian perhatikan, ini Rasulullah disuruh menyampaikan kepada orang kafir, kepada orang musyrik, apakah kalian perhatikan, ingkana, jika ia adalah min indillahi, dari sisi Allah, wa kafartum, dan kalian mengingkari bihi, kepadanya, wa syahida syahidun, dan menyaksikan seorang saksi, mim bani Israel, dari bani Israel, ala mithlihi, atas yang serupa dengannya, fa'amana, lalu dia beriman, wastakbartum, dan kalian menyombongkan diri. Niki ngeten, Rasulullah disuruh untuk menyampaikan kepada orang musyrik, kepada orang kafir, bahwasanya ajaran yang dibawa Rasul itu dari Allah, ya, dan itu ada saksinya. Saksinya apa? Saksinya ada di dalam kitab Taurat yang diikuti orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Taurat dijelaskan bahwasannya akan datang seorang Rasul utusan Allah dari negeri Arab. Niku dinyatakan, ini merupakan saksi. Dan orang-orang yang mengikuti agama Yahudi pun menunggu-nunggu kapan Rasul yang disebut dalam kitab suci ini akan diutus oleh Allah. Makanya di antara orang Yahudi yang percaya datangnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, utusan yang terakhir, di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Niki seorang Yahudi, dengan diutusnya Rasulullah membawa Al-Quran sebagai wahyu kitab suci, Abdullah bin Salam langsung membenarkan dan mengikuti ajaran Rasulullah. Ini sebuah bukti. Mboten namung setunggal niki, di antara orang-orang Yahudi banyak yang membenarkan ajaran Islam karena telah dinyatakan ajaran tersebut di dalam kitab mereka. Ya. Apakah kalau sudah ada saksi, ya, dan mereka ini mengakui kebenaran ajaran Islam dan mereka tergolong dari Bani Israel, mim Bani Israel, ya, apakah orang-orang musyrik itu akan beriman? Padahal wis ana buktine niki.
Ternyata ya dia itu menyombongkan diri. Wastakbartum, dan kalian menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk, al qaumaz zalimin, kepada kaum yang zalim. Petunjuk sudah ada, mereka enggan menerima. Berarti sikap sombongnya ini telah menutup dirinya untuk mendapat hidayah. Sebetulnya tidak Allah yang menutup hatinya. Mereka menutupi hatinya sendiri karena kesombongan. Mulane wong sombong niku mboten saged mlebet swarga. Iblis niku riyen tenggene swarga bersama dengan Nabi Adam, bersama Ibu Hawa. Tapi iblis niki dikengken sujud, sedaya malaikat sujud, fasajadal malaika illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah. Ditanya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat Allah dari api, unsurnya lebih tinggi. Sedangkan Adam dibuat dari tanah, unsurnya rendah. Sorry kalau disuruh sujud. Dan ini sifat sombong menjadikan hati tertutup. Mila kula panjenengan supados saged nebi sifat takabur sombong. Lah takabur sombong niku rata-rata dipun miliki tiang-tiang ingkang gadahi kelebihan. Kelebihan ilmu, pintere rak karuan, bisa mendorong kepada kesombongan. Ya, memiliki jabatan kedudukan yang tinggi bisa menjadi sombong. Harta benda yang melimpah bisa menjadi sombong. Niku nggih, mila ngati-ati kula panjenengan sampun ngantos gadahi sifat takabur. La yadkhulunal jannata, ora bakal mlebu swarga. Mangkana fi qalbihi, sing sapa wonge tenggene atine misqala dzarratin, wonten sebesar atom dzarrah, min kibarin, dari sifat kesombongan. Dan ini nggih. Jadi sifat sombong itu akan menghalangi untuk sampainya di dalam surga Allah. Iblis punya sifat sombong, diusir dari surga. Ya. Maka kita harus menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Wa qala alladzina kafaru, wa qala, dan berkata alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka beriman, lau kana khairan, jika ini adalah khairan baik, ma sabakuna ilaihi, tidaklah mereka mendahului kami ilaihi kepadanya. Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum qadim. Wa idh lam yahtadu, dan karena tidak mereka mendapat petunjuk bihi dengannya, fasayaquluna, maka mereka akan mengatakan hadza ifkum qadim, ini kedustaan lama. Ayat ngeten iki nek pun diterjemahke, padahal sudah terjemah bahasa Indonesia, kula jenengan dereng saged jelas maksudipun. Mila perlu tafsir ngeten iki nggih. Diwaca bolak-balik iki maksude piye masih kurang jelas, ya. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang beriman, seandainya ajaran agama Islam ini benar dari Allah, dari Tuhan, tentunya yang beriman itu bukan orang-orang yang levelnya rendah. Awal Islam ingkang kersa nderek ajaranipun Rasulullah niku
orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan yang banyak, tidak punya pengaruh dalam masyarakat. Orang-orang lemah, di antaranya ada budak, di antaranya ada orang fakir miskin. Lah niki kanggo alasane tiang-tiang kafir nek pancen ajaran Islam itu benar, tentunya kami orang-orang yang terpandang ini dari kaum Quraisy yang akan beriman terlebih dahulu. Karena mereka merasa otaknya cerdas, mereka merasa mudah memahami kebenaran. Iki kok sing melu ajaran Islam orang-orang yang rendah, yang lemah. Dan ini sebagai hujah atau alasan mereka, ya. Dan ini tidaklah benar, karena ukuran orang itu menerima kebenaran bukan dari status sosial. Kebenaran itu bisa direspon, diterima oleh siapapun yang punya hati bersih, baik dari kalangan orang-orang lemah maupun orang yang berlebih. Niku nek atine resik akan connect dengan kebenaran itu. Jadi ini tidak tepat alasan mereka. Seandainya Islam itu benar, tentunya kami orang-orang yang berpengaruh dari kaum Quraisy ini yang akan iman terlebih dahulu. Mereka yang terdidik, mereka yang dianggap mulia di kalangan masyarakat. Wa idh lam yahtadu bihi, dan karena tidak yahtadu mereka mendapatkan petunjuk bihi dengannya, fasayakuluna, maka mereka akan mengatakan hadza ifkum qadim, ini kedustaan yang lama. Jadi karena mereka orang kafir tidak mendapat petunjuk, alasannya sing mboten masuk akal kados wau. Alasannya ini kawau nggih, nek ajaran ini benar tentunya kami yang akan menerima pertama kali. Ya, niki maka mereka akhirnya apa? Tidak bisa menerima ajaran Islam karena sifat seperti itu. Dan ini merupakan kedustaan yang lama. Maksudnya tiang-tiang riyen nggih kathah sing kafir gara-gara alasane ngeten iki. Ya. Maka kita jangan sampai ya, tertipu oleh nafsu, karena sifat sombong itu tadi, seseorang tidak mau menerima kebenaran ya dengan alasan yang tidak masuk akal, dengan alasan yang tidak masuk akal, tidak rasional. Niki nggih. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa min qablihi, dan dari sebelumnya Al-Qur'an, kitabu Musa, ada kitabnya Nabi Musa, imaman sebagai petunjuk, wa rahmatan dan rahmat. Niki saged gampil dipun yakini kalau ajaran Allah dalam Al-Qur'an itu suatu wahyu yang benar. Ini mudah diyakini dengan cara apa? Sebelum Al-Quran sudah diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ternyata Al-Quran tidak berbeda dengan prinsip yang ada di dalam kitab Taurat. Visi misinya sama. Visinya untuk percaya kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Misinya untuk berbuat kebaikan di alam semesta ini, baik kepada sesama makhluk Allah, baik kepada lingkungan, dan juga menjunjung perilaku baik kepada Allah sebagai Sang Khalik. Niku mboten benten. Ajaran di dalam Taurat juga begitu. Kalau ingin kula aturke, ajaran pokoknya the Ten Commandment, ada 10 perjanjian itu. Jangan menyebut nama Allah dengan angkuh, dengan sikap tidak baik.
jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Niku prinsip-prinsip ajaran Taurat ada 10. Ya. Dan niki boten benten kalian ajaran ingkang dipun bekta Rasul wonten Al-Qur'anul Karim. Semua larangan-larangan itu pun telah ditegaskan dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Dados niki nek kersa mikir membandingkan dengan kitab yang pernah turun untuk percaya kepada Al-Qur'an tidaklah sulit. Karena ajarannya sejalan, setara. Ya. Maka kitabnya Nabi Musa itu sebagai petunjuk zaman riyin, juga mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Tapi kenapa kitab Taurat kok diganti kitab Injil? Kitab Injil pun gantos kitab Al-Qur'an. Karena saat itu ya, umat antar satu dengan yang lain mengalami perubahan. Kitab Taurat Bani Israel dalam kehidupan yang sederhana. Kitab Injil Bani Israel sudah beranjak lebih modern. Kitab Al-Qur'an masyarakat sudah pol niki mentok ya. Kehidupan kita di akhir zaman itu sudah melampaui segala zaman yang pernah ada. Niki kehidupan yang mutakhir ya. Jadi HP niku nek wong biyen umpama diceritani ana HP kaya ngene, oleh gumun rak karuan. Zaman Nabi Muhammad mawon nggih, orang-orang Arab, orang-orang Mekah, Madinah dhisik dereng wonten HP, sakniki diceritani kok ana ngene, komunikasi bisa berlangsung dengan jarak yang jauh dalam waktu yang sama, wis gumun. Ana mobil, pesawat terbang, gumun. Mula kehidupan yang kita alami adalah kehidupan yang paling kompleks, sehingga Al-Qur'an sudah dinyatakan cukup. Tidak ada lagi kitab yang diturunkan Allah. Nah niki nggih, dados sudah cukup ini. Selanjutnya ya Al-Qur'an ini mari kita jaga terus untuk dipakai sebagai pedoman. Ya. Wahada kitabun, dan ini kitab Al-Qur'an musaddiqun, membenarkan, lisanan Arabian, bahasa Arab, liyundhira, untuk memberi peringatan, alladzina dzalamu, orang-orang yang mereka zalim, wa busyra, dan memberikan kabar gembira, lil muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Fungsi Al-Qur'an diantaranya membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Injil dibenarkan, pernah turun, pernah ada, meskipun dalam perjalanan sejarah Injil telah dirubah, diganti, ditambah, dikurangi. Demikian pula kitab Taurat, aslinya dari Allah diturunkan, tapi berjalannya waktu ada yang dikurangi, ada yang ditambah karena kepentingan-kepentingan politik saat itu. Dan iki, tapi ajaran Islam Al-Qur'an membenarkan bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, pernah menurunkan kitab Injil, Zabur, dan kitab sebelumnya. Nah, gunanya kitab Al-Qur'an dan yang lainnya itu untuk apa? Ini fungsi yang berikutnya, di samping membenarkan kitab-kitab terdahulu, ya, liyundhiral ladzina dzalamu, untuk memberi peringatan orang-orang yang zalim, orang yang salah jalan, diberi peringatan oleh Al-Qur'an. Kalau tidak lagi mau percaya kepada Allah, kalau punya i'tiqad syirik, maka nanti akan mendapatkan ancaman dalam neraka. Niki merupakan suatu warning bagi orang-orang yang zalim.
Kalau orang-orang beriman melakukan perbuatan dosa, ya, maka dosa itu akan diperhitungkan oleh Allah. Ya. Demikian pula kalau berbuat kebaikan, kebaikan akan dibalas oleh Allah. Ini merupakan peringatan-peringatan. Jadi Al-Quran itu, kitab Allah itu memberi peringatan kepada orang-orang yang dolim supaya sadar diri kembali kepada jalan yang benar. Dolim itu kan sesat, ya. Sesat itu berada di jalan yang tidak lurus, maka diingatkan supaya kembali kepada jalan yang lurus. Wa busyra, ini fungsi kitab Allah berikutnya, wa busyra, dan memberi kabar gembira lil muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada peringatan, kalau peringatan itu untuk hal-hal yang buruk, yang melanggar aturan, itu diingatkan. Orang banyak dosa diingatkan, orang yang sesat diingatkan. Tapi kalau orang yang berada di jalan yang benar, berbuat baik, maka bukan peringatan. Di sini ungkapannya busyra, diberi kabar gembira. Nek kulon jenengan purun ngaji Al-Quran, purun memahami mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Ini termasuk busyra, kabar baik. Nek kulon jenengan nggadahi dosa, purun tobat, kembali kepada jalan yang benar, menyesali perbuatan buruk kita, niki kula panjenengan dipun ngapura dosane, mboten dipun suni pertanggung jawaban. Niki kabar baik. Nek kula panjenengan kathah amal soleh, kula panjenengan dipun lebetke wonten swarga, mboten dipun siksa wonten neraka. Niki kabar baik. Lah kabar yang sebagai warning, peringatan, itu kalau berada di jalan yang salah. Kalau orang itu meninggalkan ibadah, dia memuja-muji kepada selain Allah, ini kesesatan yang berat, ancamannya adalah siksaan neraka. Ini merupakan warning. Kalau orang banyak dosa, tidak mau bertobat, tidak mau menyesali dan kembali kepada jalan yang benar, Allah akan menimpakan siksaan kepadanya. Ini merupakan warning. Lah kula panjenengan kedah paham, sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh Allah harus kita pahami. Mana warning untuk diri kita, mana kabar gembira untuk diri kita. Ini harus kita pahami. Ya. Lah Al-Quran, kitab suci itu di dalamnya ada seperti itu. Peringatan-peringatan banyak. Ya. Kabar gembira banyak. Kulon jenengan menawi kersa sedekah 1 kali bagian saja, Allah akan lipat gandakan 700 kali. Niki kabar gembira niki. Keuntungan ning donya niku angel. 700% itu susah untuk mendapatkan keuntungan itu. Bakul beras sembako niku paling keuntungannya 5% wis gede niku. Nggih, kebutuhan pokok niku. Dan niki wonten amal sing keuntungannya 700%. Bahkan Allah memberikan jaminan wallahu yudhaifu liman yasha, boten 700 mawon sampai tak terhingga. Niku kan suatu kabar baik. Mula kula jenengan kedah termotivasi, jangan sampai waktu berlalu terkecuali kita isi dengan amal-amal yang soleh. Dan niki keranten apa amal soleh, amal baik ini akan dibalas Allah berlipat ganda, minimal 10 kali lipat, minimal niku. Manja abil hasanati, sing sapa wonge nglakoni perkara ingkang sae bagus, falahu asru amsaliha, maka dia berhak memperoleh asru amsaliha, 10 kali lipat kebaikan yang dia lakukan. Itu minimal loh nggih. Standar 700, yang maksimal tak terhingga. Niku lambange nek matematikane kaya angka 8 sing ditulis ngeten niku S, yang ngeten tak terhingga, bilangan tak terhingga.
Niki kabar baik ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang qalu mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu kemudian mereka meneguhkan istiqomah. Fala khaufun maka tidak ada rasa takut 'alaihim atas mereka wala hum dan tidaklah mereka yahzanun mereka bersedih hati. Dados sinten mawon menawi sampun ikrar dengan Allah Tuhan kami, la ilaha illallah, kemudian istiqomah, teguh pendirian, tidak menjadi musyrik, tidak menjadi munafik, terus dalam keimanan, maka dijamin ya, fala khaufun mereka tidak perlu takut. Niki teng tafsire takut napa maksudnya? Jangan sampai takut masa yang akan datang. Ya. Nek kula dengan percaya Gusti Allah, soal rizki aja wedi. Tidak usah khawatir karena rizki telah disediakan oleh Allah. Niki kula panjenengan yakin kepada Allah, jangan takut. Kalau kita akan meninggal dunia, Allah akan menyambutnya dengan sambutan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang, yang berjiwa bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hambaku, kelompok orang-orang yang diridhai Allah. Wadkhuli jannati, masuk pula kamu ke dalam surgaku. Terus nek kula dengan pun iman, enggak boleh ragu. Rizki, nasib kita, ya, besok di akhirat bagaimana, pasti kita tidak akan disia-siakan. Jangan sampai kula dengan ragu, ya. Walahum yahzanun, dan tidak mereka bersedih hati, karena Allah itu akan memberikan penghargaan, balasan atas keyakinan kita ini. Tapi kadang-kadang setelah beriman kepada Allah itu sulit untuk menjaga keyakinan itu. Katanya iman kepada Allah, tapi masih banyak mengeluh. Katanya yakin pada Al-Quran, tapi belum tahu makna pun tidak menjadi gelisah. Ini gini, katanya kula panjenengan sebagai umatnya Rasulullah, tapi akhlak kita jauh dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk istiqomah itu sulit. Mula kula panjenengan duwe tugas berat ini. Setelah kita yakin kepada Allah, maka selanjutnya supaya kita meneguhkan pendirian itu. Nek yakin Gusti Allah ibadah sing sae, nek yakin Gusti Allah perintah-perintahnya kita sambut dengan lapang hati. Kalau yakin kepada Allah, jauhi segala larangan-larangan Allah. Kedah teguh pendirian ngeten. Lah wong nek mantep ngeten iki, malaikat akan diturunkan. Ya, akan diturunkan sehingga orang itu tidak perlu khawatir, takut apapun yang akan menimpa dirinya. Ulaika ashabul jannah. Niki termasuk basyiron niku wau. Termasuk kabar gembira niki. Tiang ingkang iman kepada Allah dan istiqomah, ulaika mereka itu ashabul jannah, penghuni surga. Niki. Jadi Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang teguh pendirian dalam menjaga iman itu diberi kabar gembira, busyra. Ya. Apa wujudnya? Mereka telah dinyatakan menjadi penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
Niki penjelasan berikutnya. Kalau ada orang bertanya sampai kapan kita di surga, penjelasannya sampai selama-lamanya. Betapa bahagianya kalau seseorang bisa menghuni kenikmatan Allah sampai tak terbatas. Niki janji luar biasa. Mula kula jenengan anggenipun ngrespon menika perintahipun Gusti Allah, jangan sampai guncang. Mari kita mantap untuk menyambut seruan Allah dengan sepenuh hati kita. Ngeten niki nggih. Ada ujian cobaan kita tetap teguh dalam pendirian. Niki nek saged ngeten, ashabul jannah khalidina fiha jazaan, ini merupakan balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mari kita beriman kepada Allah dan dijaga baik-baik dengan ketaatan, pasti kita akan meraih surga sebagai balasan dari amal perbuatan kita. Niki janji-janji Allah atau istilahnya kabar baik yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Terus kesimpulanipun niki wau dipun terangake sifat-sifatipun orang kafir, orang musyrik, ya. Mereka itu tidak yakin kepada Al-Qur'an, mereka tidak yakin kepada Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ya. Dan orang-orang yang kafir, musyrik ini tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah. Mereka menyombongkan diri, ya, merasa kalau ajaran yang dibawa Rasul itu adalah buatan Rasul, bukan bersumber dari Tuhan. Ya. Ya. Niki dengan alasan nikawau, kalau itu dari Tuhan, mestinya kami yang pertama kali beriman. Ya. Kalau dari Tuhan, kenapa pengikutnya orang-orang kalangan bawah? Itu alasan-alasan kalau wau, ya. Kemudian Allah menyampaikan untuk percaya kepada Al-Quran tidak sulit, karena banyak Rasul pernah diutus Allah. Nabi Musa diutus dengan kitab Tauratnya, isinya kitab Taurat tidak beda jauh dengan Al-Quran. Nah, niki untuk memudahkan supaya orang itu sadar atas komentar tadi, ya, bahwa Al-Quran ini memang sejalan dengan kitab sebelumnya, dan Al-Quran berfungsi memberi peringatan, memberi kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Yang terakhir kesimpulannya, jika kita percaya kepada Allah, kemudian istiqomah, teguh pendirian, Allah janjikan surga dan akan kekal di dalamnya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada 10 menit, monggo pertanyaan-pertanyaan kalau ada, terutama yang dijelaskan ini. Sepulang dari sini jangan sampai kita tidak membawa hasil. Sepulang dari sini ingat baik-baik sifat orang-orang kafir, orang musyrik, jangan sampai kita memilikinya. Pulang dari sini kita harus ingat baik-baik untuk percaya pada Al-Quran tidaklah sulit kalau kita menghilangkan sifat takabur sombong dalam diri kita. Dan ingat baik-baik sepulang dari majelis ini, kalau kita menjaga iman dengan sempurna, istiqomah, Allah janjikan surga yang kekal di dalamnya. Iki antawisipun nggih, monggo pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap ada satu tadi yang Bapak terangkan mengenai kita Rasulullah pun bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nggih. Pertanyaan kula nggih, Pak. Nggih. Terkait dengan bahwa Rasulullah sendiri tidak akan pernah tahu apa yang akan kita alami besok. Yang saya tanyakan, Pak, bagaimana saya bisa meyakinkan ada saudara saya
yang dia itu apabila menghadapi sesuatu itu dia pasti lari yang katanya kepada orang pintar, Pak. Ya. Yang dia itu tahu, misalnya dia kehilangan sesuatu atau dia menanyakan perihal saya mau pergi ke sini itu nanti bagaimana dan sebagainya. Terus juga kebetulan saudara saya ini punya anak yang dia itu berkeyakinan bahwa anaknya tersebut itu punya kelebihan. Dia tahu bahwa di satu tempat itu ada penunggunya dan dia tahu bahwa kalau dia akan mendapatkan sesuatu yang dia itu yakin bahwa dia itu diberi kelebihan oleh Allah, dia tahu terlebih dahulu, Pak. Nah, bagaimana cara kita untuk menerangkan bahwa hal itu termasuk bagian dari mendekati kesirikan, Pak? Itu Ampun, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak tahu menahu apa yang akan terjadi kepada dirinya maupun kepada orang kafir dan musyrik. Ya. Ini pertanyaannya, ada memang sebagian orang akan melakukan suatu hal itu menanya kepada orang-orang pintar dengan ilmunya, bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Apakah yang semacam ini tergolong syirik? Ngeten nggih intine nggih. Dados ngeten, Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa beliau tidak tahu menahu yang akan datang. Ini menjadi hujah atau alasan atau dasar bahwa apa yang dilakukan Rasul itu semuanya dari Allah, bukan kemauan Rasul sendiri. Soalnya nek Rasulullah menyampaikan, aku mampu memprediksi besok terjadi bagaimana, orang kafir akan menjadi mukmin bagaimana. Nek ngoten menggenikan seolah-olah semua terjadi atas kehendak Rasul, bukan dari Allah. Makanya ini satu hal yang menjadi dasar bahwa ajaran Islam itu mudah dimengerti, ini dari Allah. Satu alasannya apa? Karena Nabi Muhammad itu Nabi ummi, tidak bisa baca tulis. Kok wujudnya Al-Quran kaya ngene agunge. Jadi ini mudah. Kalau ini bukan dari Nabi, pasti dari Allah. Yang kedua, Nabi tidak bisa memprediksi yang akan datang. Berarti menunjukkan Nabi ini punya kekurangan, tidak sempurna. Sehingga yang akan datang itu haknya Allah yang menentukan. Jadi ini tadi sebagai argumen supaya orang-orang kafir musyrik itu mudah untuk mempercayai kepada Allah. Tapi nek Nabi menyampaikan aku mampu ini, pinter nulis, pinter maca misalnya, maka orang-orang itu akan lebih tidak mau menerima Islam karena ini bukan dari Allah. Ngoten nggih, niku pertama. Yang kedua, memang ada di antara hamba Allah yang punya kemampuan untuk mengetahui yang akan terjadi. Ya. Para wali, para alim niku ngertos napa sing badhe kedadosan ngenjing-ngenjinge malih, bencana akan menimpa daerah kita itu tahu. Cuma wali niki mboten dipun napa sebar ngoten niku. Kowe tak kandhani para penduduk besok akan terjadi mboten ngoten. Mbok penduduk itu wedi kabeh nek ngoten. Maka wali itu memberikan isyarat-isyarat saja. Ngoten. Mungkin ngenggen apa masyarakat supaya membersihkan lingkungan. Ngoten niku. Ternyata akan terjadi bencana banjir yang besar. Nah, untungnya winginane wis kan siap-siap ngeresiki lingkungan. Itu sudah tahu. Wali ngoten niku. Ada orang-orang yang punya kemampuan tertentu disebutlah dengan istilah indigo. Niku nanti teng Inggris itu terjadi sepak bola, ternyata napa niku kipere niku terpeleset dan langsung tangannya ini nggak bisa digerakkan. Ada anak yang melihat niku langsung ningali tenggene jaringan napa niki
tenggene tulang-tulange. Tulangmu patah, dia bilang begitu, dimarahi, nggak percaya karena hanya terkilir saja, nggak bisa digerakkan. Patah, saya melihat patah. Memang ada kemampuan-kemampuan itu yang diberikan Allah kepada orang tertentu. Niku nek disebut tenggene istilah umumnya nggih indigo, ngoten nggih. Nah niki kados pundi nek kula jenengan kok percaya kepada yang seperti itu, ini belum sampai kategori syirik. Jika kita mempercayai itu bahwa kemampuan itu dari Allah, niki kedah ngoten. Tapi nek kemampuan itu murni dari dirinya, ini kita sudah menjurus kepada kesyirikan. Jimat niku boleh. Jenengan kula duwe keris, duwe akik itu tidak dilarang. Tapi kedah ngeten carane percaya ngeten. Akik ini saya pakai, saya merasa nyaman, tenang niki nggih, karena Allah memberikan lewat akik perasaan seperti itu. Niki mboten napa-napa. Padha wae nek kula jenengan ngombe pil budrek. Budrek iki nang tak ombe sirahku sing pening pusing tadi menjadi reda. Niki aja nganti langsung pilih mergo pil iki aku pusing reda niku salah niku. Nek pun ngoten mengabaikan Allah, ndak boleh. Walaupun tidak akik itu dilarang. Carane kados pundi? Dengan izin Allah. Ngoten kedah ngoten. Pil niki kula minum dados sembuh dari sakit. Kalau seperti itu tidak ada syiriknya, ya. Tidak ada syiriknya, karena itu terjadi atas izin Allah. Tapi nek jenengan kula mergo akeh iki daganganku laris, ngoten niku nggih, ora nyebut Gusti Allah, niki sudah menjurus kepada kemusyrikan. Ya. Dengan akeh ini saya menjadi selamat dari kecelakaan, syirik. Padahal yang memberikan keselamatan dagangannya laris Gusti Allah. Dengan wasilah akik ini Gusti Allah maringi kok daganganku dadi laris. Ini mboten napa-napa. Soalnya wasilah niku sebagai sarana saja. Dengan operasi ini maka penyakit kanker saya bisa menjadi sembuh. Niku mboten bener. Harus ya dengan izin Allah. Wasilah operasi, dengan cara operasi kanker menjadi sembuh. Niku teh ngoten. Terus ngoten nggih. Jadi itu tadi percaya kepada orang-orang pinter dalam tanda kutip, orang yang memang diberi kelebihan, bukan sekedar dukun. Nek dukun niku ya, walaupun disebut orang pinter ini tidak dibolehkan. Man atakahinan sing sapa wong teka ning ngene perdukunan niku salate 40 dina ora ditampa Gusti Allah. Dukun niku mun nate kula terangke riyin punya ciri apa? Punya ciri menebak-nebak. Kowe laramu iki digawe wong kae. Ngoten niku ciri-cirine. Menebak-nebak, meramal-ramal itu ulah dukun. Kita dilarang datang di seperti itu. Tapi kalau orang yang diberi kelebihan, para alim, para ulama, orang-orang tertentu yang disebut dengan indigo tadi, itu secara ilmu bisa dibuktikan. Jadi orang indigo itu lompatan dalam otaknya itu melebihi dari yang rata-rata. Jadi nek kula jenengan biasa piyambake lompatan otaknya cepat dan bisa mengetahui hal-hal yang kita tidak tahu. Dan itu pun dialami oleh hewan. Kucing niku nggih bisa melihat dan mengikuti gerakan 70 kali lipat dari kemampuan manusia. Mulane kucing sing dilatih nika nggih, jenengan deleh bal ditutupi mriki, bolak-balik sampai cepat dia akan bisa menebak bola itu di mana, bisa menebak dengan mudah. Karena 70 kali kemampuan kita. Lho niku hewan aja mampu. Nek tiyang niku duwe kemampuan itu pun tidak diragukan. Anjing pelacak itu juga punya kemampuan berlipat dari manusia. Ya, ada ganja dibawa di masjid ini, dengan cepat dia bisa menemukan siapa yang membawanya. Nah, ngoten niku kan nek cara kula njenengan kan wah iki hebat men kan ngoten.
Memang Allah memberi sejumlah kemampuan pada makhluknya, terkadang manusia pun ada kemampuan untuk itu. Mula nek ngeten iki ya dipercaya, tapi jangan lupa bahwa ini adalah dari Allah. Lha niku nek pun saking Gusti Allah mboten masalah. Ngoten nggih. Sampun cekap menika? Pun cekap riyen nggih, iki pas waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA maupun kesempatan yang akan datang. Mekaten bilih wonten kirang pamunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.